Nah, jadi kalau sekalian kita akan bermula ya, akan mulakan kisah kita ini jauh sebelum periode pemerintahannya Sultan Abdul Hamid II begitu. Jadi memang semuanya itu bermula ya jauh dari sebelum pemerintahan beliau. Pemerintahan beliau itu justru ya itu adalah momen di mana beliau untuk beberapa periode, beberapa tingkat tertentu beliau berhasil membendung ya berbagai kejahatan-kejahatan dan konspirasi dari uh, musuh-musuh Islam. Nah, begitu. Jadi memang ini periode yang amat sangat menyedihkan ya bagi kaum muslimin. Nah, kisah ini juga teman-teman sekalian menjadi inspirasi ya buat saya dalam menggarap novel Abdul Hamid Ghozi, serial Abdul Hamid Ghozi dari jilid 1 sampai jilid 3. Ya, insya Allah ini novel akan akan tamat di jilid 3 ya, sebuah trilogi. Jilid 2-nya insya Allah akan rilis dalam waktu dekat ini, kira-kira tanggal 15 September sudah selesai cetak ya. Dan mudah-mudahan akan bisa segera dikirim kepada kawan-kawan semua, ke alamat kawan-kawan semua, dan bisa segera dinikmati. Jilid ketiganya sedang dalam masa penggarapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran ya, dan mudah-mudahan saya juga berharap doa dari kawan-kawan semuanya supaya mudah dan lancar dalam penggarapannya. Baik, lanjut Om. Yang pertama-tama, kawan-kawan sekalian, saya ingin berbagi sebuah makalah ya dari Al-Allamah Al-Qadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu taala. Jadi di dalam salah satu kitab beliau yang berjudul Mafahim, beliau menyebutkan bahwa kemerosotan dan kemunduran kaum muslimin terjadi secara cepat pada abad ke-18 Masehi. Nah, begitu kan sekalian. Jadi memang kemundurannya itu ya, kemerosotannya juga terjadi secara cepat pada abad ke-18 Masehi. Berarti memang sudah dimulai dari periode-periode sebelumnya. Nah, kemerosotannya cepat terjadi abad ke-18. Abad ya ke-17, nah itu udah mulai-mulai. Nah, ini makanya sekarang kita akan coba sedikit banyak kita ulik begitu ya tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ini begitu. Berikutnya Om. Nah, jadi kawan sekalian, setelah kalahnya ya Khilafatul Utsmani pada pengapungan Vienna itu tepatnya tanggal 11 September 1683 ya. Jadi setelah kekalahan itu seolah-olah itu Turki Utsmani itu sudah mulai-mulai ya mengalami kemunduran dan kemerosotan. Kenapa begitu? Sebab setelah kekalahan di Vienna itu ya, itu praktis kekalahan-kekalahan berikutnya itu selalu diderita oleh Turki Utsmani. Ya, pengepungan Vienna sendiri tahun 1683 ini adalah sebuah peristiwa yang sangat besar sekali, ya, peristiwa yang sangat luar biasa, sampai-sampai ya penduduk Vienna itu memperingati ya hari dikepungnya Vienna oleh Turki Utsmani sampai hari ini begitu. Ya, sampai hari ini. Dalam salah satu kisah yang dituturkan oleh seorang sejarawan Barat bernama Donald Quaitert, ya. Jadi dia pernah berkunjung ke Vienna, ya. Dan ketika itu dia melihat ada barisan anak-anak sekolah, begitu. Ada barisan anak-anak sekolah rame, begitu ya. Seperti mengadakan semacam perayaan, tapi anak-anak sekolah. Gitu. Nah, setelah ditelusuri ya kan, diamati oleh si sejarawan si Donald Quaitert ini, dia kemudian mengetahui bahwa ternyata ya anak-anak sekolah ini sedang memperingati hari di mana pada 11 September 1683 itu kota Vienna terselamatkan gitu kira-kira dari pengepungan Khilafah Turki Utsmani. Ya padahal ya kita melihat bahwa pengepungan itu sangat luar biasa besar
ya Turki Utsmani untuk menaklukkan Vienna itu mengerahkan pasukan yang sangat banyak begitu, tetapi kalah begitu kan Mas sekalian. Nah, pasca pengepungan di Vienna ini ya, setelah itu mulai itu merosot. Nah, pengepungan Vienna ini kan terjadi pada abad ke-17 ya. Nah, abad ke-17 tahun 1600-an abad ke-17. Nah, beberapa tahun kemudian mulai itu kemerosotannya terjadi secara cepat di abad ke-18. Nah, berikutnya Om. Nah, setelah itu ya peperangan-peperangan berikutnya misalnya ya itu peperangan antara Austria dengan Turki Utsmani dalam Austro-Turkish War ya tahun 1716 sampai 1718 itu Turki Utsmani juga kalah ya. Waktu itu pasukan Austria itu dipimpin oleh Pangeran Eugene. Pangeran Eugene dari Savoy sebenarnya orang Prancis tapi kemudian dia mengabdi kepada Austria ya. Nah, Pangeran Eugene ini berhasil mengalahkan pasukan Turki Utsmani begitu dalam perang-perang yang terjadi antara tahun 1716 sampai 1718. Ya, kemenangan gilang gemilang sekali ya yang berhasil diraih oleh Pangeran Eugene of Savoy ini. Ya, bahkan sampai-sampai karena kemenangan Pangeran Eugene ini ya kan sekalian itu filsuf Prancis yang namanya Voltaire ya. Tahu lah kita ya di Indonesia itu kan belajar sejarah revolusi Prancis ya kan. Nah, di sejarah SMA gitu. Kalau yang pernah saya alami itu sejarah SMA kalau nggak salah ya. Itu sejarah revolusi Prancis itu sangat terkenal sekali ya. Nama filsuf Prancis itu namanya Voltaire ya. Jadi Voltaire ini ya kalau sekalian nama aslinya adalah François Marie Arouet. Bahasa Prancis gimana gitu. Ya François Marie Arouet. Nah, jadi ketika kabar kemenangan Pangeran Eugene of Savoy ini tersebar ke senter Eropa, itu dia membuat sebuah puisi. Dan puisinya ini betul-betul menghina dan menjelek-jelekan Turki Utsmani kan misalnya. Ya. Nah, kalau misalnya kawan-kawan menelaah buku sejarah itu judulnya The Russo-Turkish War tahun 1768 sampai 1774 karya Brian L. Davis, kawan-kawan bisa ya melihat seperti apa itu penghinaan yang dilontarkan oleh Voltaire kepada Turki Utsmani ketika Pangeran Eugene ini memenangkan perang melawan Turki Utsmani. Wah, itu hinaannya ya. Emang puisi sih ya, tapi puisinya itu ngebully begitu. Gimana ya? Kita bikin puisi tapi ngebully ya. Nah, jadi memang betul-betul dihina itu habis-habisan Turki Utsmani oleh Voltaire. Nah, sayangnya, teman-teman sekalian, sayangnya itu yang namanya Voltaire kok seolah-olah ya di negeri kita nih khususnya itu kok seolah-olah diperingati sebagai seorang filsuf yang berjasa besar ya dalam pengembangan demokrasi. Kenapa? Sebab memang yang namanya pemikiran-pemikiran si Voltaire ini yaitu sangat-sangat berkontribusi terhadap perkembangan sistem demokrasi ya. Nah, apa begitu ya? Sebab ya dia mencetuskan berbagai pemikiran tentang liberalisme begitu kan sekalian. Ya padahal apa? Padahal ya dia itu adalah seorang filsuf yang menghina kaum muslimin ya, menghina ya Turki Utsmani begitu. Nah, berikutnya Om. Nah, setelah kekalahan demi kekalahan ya terjadi lagi ini kekalahan demi kekalahan di abad ke-16, di abad ke-18 ya yang khususnya di abad ke-18 itu kemerosotan dan kekalahannya itu terjadi dengan amat sangat cepat ya sebagaimana disinyalir oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Maka mulailah itu yang namanya Turki Utsmani ini, khilafah Turki Utsmani ini kan sekalian, itu mendapatkan gelar The Sick Man. Ya, pernah dengar ya dalam sejarah pelajaran sejarah di SMA gitu. Itu dalam bab
ya kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia, Turki Utsmani mendapatkan gelar The Sick Man of Europe, ya, si orang sakit dari Eropa, ya, atau The Sick Man, begitu. Nah, menurut beberapa pandangan yang banyak beredar luas, itu orang pertama yang menyebut Turki Utsmani sebagai The Sick Man atau orang sakit itu adalah Tsar Nicholas I dari Rusia, ya, penguasa Rusia. Nah, padahal sebenarnya nggak begitu juga, begitu. Jadi kalau menurut sejarawan Barat yang bernama Brian L. Davis, ya, itu gelar The Sick Man bagi Turki Utsmani itu memang sudah disematkan, ya, kepadanya itu semenjak pertengahan abad ke-18 Masehi oleh para filsuf dan para pemikir Barat, begitu. Ya, jadi sebelum Tsar Nicholas I itu menyebut orang sakit dari Eropa, itu gelar orang sakit bagi Turki Utsmani itu udah banyak berembus, udah banyak beredar semenjak pertengahan abad ke-18, ya. Nah, beberapa di antaranya misalnya hal ini juga diungkapkan oleh seorang filsuf Prancis namanya Montesquieu. Ya, kalau namanya Montesquieu ini tulisannya Montesquieu, Montesquieu ya tulisannya begitu. Tapi dibacanya Montesquieu. Nah, kawan-kawan kalau misalnya di kelas sejarah ya di sekolah, kalau misalnya di bab sejarah revolusi Prancis itu biasanya akan mendapat nama Montesquieu ini, akan mendengar nama Montesquieu ini, ya. Kenapa begitu? Sebab pemikiran-pemikiran Montesquieu ini betul-betul diadopsi, dipakai begitu di dalam sistem demokrasi. Sebab dialah yang mencetuskan trias politika. Nah, gitu kan kawan sekalian. Dialah yang mencetuskan trias politika, ya. Bahwa pemerintahan itu tidak boleh dipegang di satu tangan saja. Nah, kata dia begitu. Pemerintah itu harus dibagi-bagi kekuasaannya ke dalam lembaga-lembaga yang berbeda. Ya, makanya disebut trias politika. Ya, pemerintahan tiga. Apa? Legislatif, eksekutif, ayudikatif, gitu, ya. Kekuasaan untuk membuat aturan-aturan, itulah dia kekuasaan legislatif, ya kan? Kekuasaan untuk melaksanakan aturan-aturan, yaitulah eksekutif, dan kekuasaan untuk mengawasi ya lembaga-lembaga eksekutif dan eksekutif dan legislatif, yaitu kekuasaan yudikatif. Ya, tiga trias. Nah, filsuf Prancis ini, kawan-kawan sekalian, betul-betul dirayakan di negeri kita, betul-betul dijunjung dan disanjung-sanjung ya di tengah-tengah generasi kita. Padahal ya dia melakukan penghinaan-penghinaan ya terhadap kaum muslimin, khususnya penghinaan-penghinaan terhadap khilafah Turki Utsmani. Dia juga nggak mau ketinggalan membuli Turki Utsmani dan menyebutnya sebagai orang sakit atau sick man. Ya begitu. Disebutkan juga oleh Brian L. Davis dalam surat-surat yang dikumpulkan dalam The Persian Letters, diungkapkan bahwa Montesquieu itu menyebut Turki Utsmani sebagai sick man, orang sakit. Nah, begitu kan kawan sekalian. Jadi memang terjadi kemunduran-kemunduran semenjak abad ke-18 Masehi. Dan kemunduran itu pada abad ke-18 Masehi terjadi secara cepat. Terjadi secara kemerosotannya itu terjadi secara cepat. Ya. Nah, tentu saja itu udah mulai-mulai dari abad ke-17 tahun 1600-an khususnya setelah pengepungan Vienna yang gagal itu. Praktis kan mas kalian, kekalahan-kekalahan terjadi secara terus-menerus dan beruntun sehingga semenjak tahun 1839 Masehi ya, Turki Utsmani mengambil sikap politik yang defensif, mengambil sikap politik yang selalu bertahan dan seolah-olah menghindar ya dari kancah perpolitikan Eropa ketika itu ya. Turki Utsmani sudah tidak mau lagi terlibat urusan-urusan dan konflik-konflik dengan kekuatan-kekuatan besar Eropa ketika itu. Nah, begitu kan sekalian. Dan hal ini ya, sikap politik seperti ini oleh negara-negara Eropa lainnya
itu dipandang bahwa Turki Utsmani itu memang sudah menurun, sudah lemah, ya, dan mereka semua mengakui hal itu. Makanya kemudian berkembanglah gelaran-gelaran The Sick Man bagi Turki Utsmani. Begitu kawan-kawan sekalian. Berikutnya, Om, slide berikutnya. Nah, kawan-kawan sekalian, berbagai kemunduran-kemunduran, berbagai konflik-konflik yang terjadi antara Turki Utsmani ya dengan negara-negara Eropa, ya tentu saja negara-negara Eropa ini adalah negara-negara non-Muslim, ya kerajaan-kerajaan non-Muslim, musuh-musuh Islam tentu saja. Itu ya mendorong Turki Utsmani untuk melakukan apa yang disebut sebagai reformasi. Nah, ini ya istilahnya tanzimat ya. Tanzimat ini atau reorganization reformation ini adalah upaya-upaya ya Turki Utsmani untuk meniru perkembangan-perkembangan yang terjadi di dunia barat ya. Kenapa begitu? Ya sebab memang teman-teman sekalian ada banyak sekali hal ya yang diungkapkan oleh orang-orang yang hidup sezaman pada masa itu ya khususnya di abad ke-18 Masehi yang mengungkapkan bahwa memang Turki Utsmani mengalami kemunduran di berbagai bidang, di berbagai aspek. Sementara itu, pada zaman yang sama, ya, Eropa itu sedang mengalami kemajuan besar-besaran dalam berbagai aspek, dalam berbagai bidang. Ya, dalam bidang ekonomi, Eropa mengalami kemajuan. Ya, negara-negara Eropa mengalami kemajuan. Dalam bidang militer khususnya, ya, kalau mau kita sorot bidang militer, itu mereka juga mengalami kemajuan-kemajuan yang signifikan. Ya, dengan bertambahnya angkatan perang mereka, armada-armada tempur mereka, ya, khususnya misalnya setelah terjadinya revolusi industri, ya. Nah, itu semakin meningkat lagi kawan-kawan sekalian. eh Apa namanya? Kekuatan-kekuatan militer mereka gitu. Nah, sementara Turki Utsmani melihat semua kemajuan itu ya dengan ekspresi terbengong-bengong, ya. Dengan ekspresi terbengong-bengong. Para diplomat misalnya yang ketika itu bertugas di Istanbul, ya itu banyak memberikan komentar-komentar miring tentang betapa primitifnya. Nah, tentang betapa primitifnya armada tempur dan kekuatan militer Turki Utsmani, ya. Nah, misalnya saja apa yang diungkapkan oleh diplomat Rusia bernama Baron de Tott, ya, Baron de Tott. Itu dia mengungkapkan bahwa angkatan perang Turki Utsmani itu masih kebanyakan bersenjatakan pedang gitu. Kebanyakan bersenjatakan tombak, ya kavaleri-kavalerinya itu masih kebanyakan bersenjatakan senjata tajam, ya. Kemudian kavalerinya itu menyerang dengan tanpa kelihatan dengan tanpa pola begitu kata si Baron ini gitu. Ya, ini memperlihatkan bahwa mereka kata si Baron tidak mengenal seni berperang sama sekali katanya begitu ya. Ya, ibaratnya malu-maluin begitu ya. Nah, sangat kontras sekali dengan apa yang terjadi pada militer Turki Utsmani beberapa abad sebelumnya. Wah, zaman Sultan Muhammad Al-Fatih tahun 1400-an, wah itu menjadi kekuatan tempur yang paling dihormati, disegani, dan bahkan ditakuti. Ya, selain itu pada zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni juga menjadi kekuatan tempur Turki Utsmani yang paling kuat, yang paling hebat gitu ya. Nah, tetapi beberapa beberapa abad kemudian, tahun 1700-an, ya, abad ke-18 Masehi, itu seolah-olah sudah menjadi kekuatan tempur yang primitif. Bahkan Baron de Tott menyatakan bahwa mereka seakan-akan tidak mengenali seni perang sama sekali, katanya begitu. Ya, keagungan dan kehebatan Turki Utsmani, ya angkatan perang Turki Utsmani, itu hanya berasal dari jumlah mereka yang banyak, katanya begitu. Dan hanya berasal dari keganasan mereka, ya ferocity istilahnya, seperti disebut Baron de Tott. Hanya didasarkan kepada keganasan dan jumlah mereka yang banyak. Kalau misalnya mereka dipukul mundur, maka mereka akan kocar-kacir dan lari begitu saja, ya, dengan mengabaikan komando dari perwira-perwira mereka. Ah, begitu kira-kira kan sekalian. Nah, itu komentar si Baron.
Dalam hal yang lain, misalnya kita ambil contoh birokrasi pemerintahan, ya, itu yang namanya sistem administrasi pemerintahan Turki Utsmani itu dipandang oleh para duta besar Eropa itu kacau, ya, kacau dan dalam tanda kutip amburadul katanya begitu. Terjadi berbagai persaingan-persaingan jabatan antara direktur-direktur departemen-departemen yang di dalam sistem Turki Utsmani disebut diwan, ya. Jadi direktur-direktur diwan itu saling bersaing untuk mendapatkan posisi jabatan, ya. Saling bersaing untuk menjilat gitu kira-kira, ya. Ini kata para dubes, ya, para dubes yang bertugas di Istanbul, ya, di Turki Utsmani. Nah, selain itu apa? Selain itu para dubes ini juga mengatakan bahwa para pejabat Turki Utsmani itu tidak segan-segan menerima suap, ya, menerima bribe, suap yang diberikan kepada mereka. Coba, ya. Kembali kan sekalian sebagaimana tadi yang sempat saya singgung di awal, ya, bahwa sebenarnya semuanya itu kekalahan atau kemenangan, kemajuan atau kemunduran itu bergantung dari seberapa kuat kita menggenggam syariat Allah Subhanahu wa taala, menggenggam aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada zaman itu, ya, mulai abad-abad ke-18 itu udah makin kelihatan bahwa sedikit demi sedikit, ya, nah, penyelenggara pemerintahan di Khilafah Turki Utsmani itu udah mulai melepas ketaatan kepada aturan Islam, melepas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka suka nerima suap, begitu tuh mulai-mulai dah. Ya kan? Mereka lebih mengedepankan nafsu untuk menjabat di departemen anu, di departemen anu, di diwan anu, di diwan anu begitu. Dan semuanya itu disaksikan oleh para dubes, ya, negara-negara barat, negara-negara Eropa. Happy-happy aja mereka, ya, sebab mereka melihat betapa kelemahan di tengah-tengah pemerintahan, ya, Islam ketika itu sudah mulai nyata terlihat. Nah, karena itulah kemudian digulirkanlah apa yang disebut sebagai Tanzimat ini. Nah, Tanzimat ini digulirkan oleh Sultan Abdul Majid I pada 3 November 1839, melanjutkan apa yang sudah dicanangkan sebelumnya oleh Sultan Mahmud II. Nah, ini Sultan Mahmud II keburu meninggal, pencanangan, ya, dan kemudian pengguliran dari Tanzimat ini dilanjutkan oleh putra dari Sultan Mahmud II yaitu Sultan Abdul Majid I pada tanggal 3 November 1839 melalui sebuah edik, ya, sebuah pengumuman, ya, yang kemudian dalam sejarah dikenal sebagai Edik Gulhane, ya, Taman Mawar, karena memang dikeluarkan diterbitkan, ya, semacam undang-undang ini di situ di Taman Mawar dekat Topkapi Palace, ya, Istana Topkapi. Nah, dengan adanya itu, dengan adanya Tanzimat itu dimulai nih berbagai proses menuju pelepasan terhadap syariat Islam. Yang tadinya syariat Islam itu masih dipegang kuat-kuat, dengan adanya Tanzimat ini, kawan-kawan sekalian, syariat Islam mulai dilepas sedikit-sedikit, ya. Kenapa? Sebab adanya Tanzimat ini, ya, membuat hukum-hukum syariat yang tadinya diterapkan dalam Khilafah Turki Utsmani sedikit demi sedikit disingkirkan, begitu. Ya, sedikit demi sedikit disingkirkan. Apa misalnya? Misalnya kalau dulu itu tidak boleh ada orang Islam yang murtad, ya, di dalam sistem kepemerintahan dan sistem aturan Turki Utsmani, ya. Seorang muslim yang murtad itu dihukum mati sebagaimana dalil yang ada dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, ya, man baddala dinahu faqtulhu, ya, barang siapa mengganti agamanya, ya, maksudnya murtad, ya, tadinya muslim kemudian dia keluar dari Islam, faqtulhu, bunuh. Artinya apa? Murtad hukumannya mati. Nah, dengan adanya Tanzimat ini, kawan-kawan sekalian, ya, itu yang namanya hukuman bagi orang murtad itu tidak boleh ada lagi, ya, diganti. Sebab apa? Sebab semangat Tanzimat ini adalah
semangat kebebasan beragama, katanya begitu. Semangat kebebasan beragama. Setiap orang tidak boleh diatur-atur oleh negara untuk memeluk agama apa yang dia mau, begitu. Ya, sehingga kalau ada yang murtad tidak boleh diganggu gugat, biarkan saja, itu adalah pilihan pribadinya dia, ya. Nah, ini salah satu poin ya yang diaturkan di dalam Tanzimat itu. Nah, selain itu misalnya eh apa namanya? Warga negara non-muslim dengan warga negara muslim sama derajatnya di hadapan hukum. Katanya begitu. Seolah-olah indah ya. Seolah-olah bagus ya, begitu. Ya, warga negara non-muslim yang kalau misalnya ya di dalam aturan Islam itu disebut ahlu zimmah, ya, kafir zimmi, ya, itu dibebankan apa yang disebut sebagai pungutan jizyah namanya. Setiap warga negara non-muslim ya dalam khilafah Islam itu harus membayar jizyah. Itu kewajiban syariat ya, tercantum dalam surat At-Taubah. Ya, harus membayar jizyah. Nah, gara-gara ada tanzimat ini, kawan sekalian, maka ya setiap kafir zimmi itu dibebaskan dari jizyah. Coba. Ya, kenapa? Tidak boleh ada pajak yang dibebankan kepada orang karena agamanya. Begitu. Coba. Kacau udah ini mah, kacau. Ya. Mereka tetap disebut ahlu zimmah, mereka tetap disebut kafir zimmi, begitu. Tetapi tanpa kewajiban untuk membayar jizyah. Coba. Padahal membayar jizyah itu aturan Allah. Aturan Allah yang harus diterapkan oleh khilafah Turki Utsmani, begitu. Harus wajib itu memungut jizyah dari kafir zimmi. Nah, gara-gara ada tanzimat ini, kawan sekalian, ya, itu dianulir, dihilangkan. Coba. Oh, udah mulai tuh melepaskan syariat ya. Nah, tanzimat ini terus bergulir. Lah, tapi kok bisa seorang Sultan Abdul Majid, coba, seorang Sultan Abdul Majid itu mencanangkan hukum seperti itu, kawan sekalian. Kok bisa begitu? Ya, tentu saja karena beliau ditekan ya oleh negara-negara Eropa, misalnya oleh musuh-musuh Islam. Selain itu tanzimat itu juga ya sebenarnya bukan inisiatif beliau, tapi inisiatif seorang Wazir Agung Turki Utsmani, ya, namanya Mustafa Rashid Pasha. Nah, orang inilah yang menjadi otak sebenarnya dari Tanzimat. Orang inilah yang menjadi inisiator dari Tanzimat itu, ya. Dan dia itu kan sekalian adalah seorang anggota Freemasonry. Ya, seorang anggota Freemasonry. Dia seorang Mason itu. Nah, makanya dia yang betul-betul ngotot, kekeh begitu ya, untuk menggulirkan Tanzimat itu. Katanya demi kebaikan bangsa dan negara. Ya, demi kebaikan khilafah Turki Utsmani. Coba. Nah, ya kalau misalnya menurut beberapa kisah ya, menurut beberapa kisah, jadi sebenarnya ya salah satu ini kisah ya, kisah ini eh bisa dibilang apa ya? Legenda kali atau desas-desus atau apa gitu ya. Katanya begitu ya. Jadi katanya Sultan Abdul Majid ini, kan mas kalian, Sultan Abdul Majid ini memiliki seorang istri, ya. Jadi Sultan Abdul Majid ini memiliki seorang istri, namanya seorang istri dari Prancis, ceritanya begitu. Jadi istrinya ini orang Prancis. Sultan Abdul Majid sayang sama dia, gitu. Nah, menurut beberapa informasi juga, istrinya Sultan Abdul Majid yang dari Prancis ini masih ada hubungan saudara sama Napoleon, ya, Napoleon Bonaparte, ya. Nah, itu masih ada hubungan saudara sama Napoleon dan eh istrinya Sultan Abdul Majid yang orang Prancis ini selalu menceritakan kepada Sultan Abdul Majid kegemilangan dan kemajuan yang berhasil diraih Prancis pasca revolusi Prancis tahun 1800, ya, 800-an sekian gitu ya. Gitu katanya ya, itu isu gitu ya. Katanya begitu gitu. Nah, makanya itu yang kemudian membuat Sultan apa namanya? Sultan bukan 1800-an sekian ya. Revolusi Prancis itu tahun 1700-an ya. 1789 gitu. Nah, Tanzimat ini kan 1839.
Nah, jadi memang ketika itu katanya ini isunya ya Sultan Abdul Majid itu selain ditekan ya sama Mustafa Rashid Pasha, dia dibujuk juga sama istrinya yang berasal dari Perancis tadi gitu. Udah yang mulia Sultan ya ikutin aja gitu-gitu kali. Gitu kali ya. Kenapa ya? Sebab di Perancis itu kan sudah maju dengan mengadakan liberalisasi pemerintahan begitu. Ya, dengan mengadakan liberasi pemerintahan maju jadinya. Ya, jangan berdasarkan agama lagi. Udah ya berdasarkan suara rakyat begitu-gitu. Nah, makanya kemudian Sultan Abdul Majid ya mau nggak mau begitu ya. Jadi meresmikan Tanzimat itu. Nah, Tanzimat ini terus bergulir, teman-teman sekalian. Berikutnya, perubahan-perubahan terus terjadi, ya sedikit demi sedikit itu yang namanya syariat Islam yang tadinya diterapkan dan dijunjung tinggi itu mulai dikikis ya dari sistem pemerintahan Khilafah Turki Utsmani sedikit demi sedikit. Ya, nah ini yang terjadi pada tahun 1856, 25 Februari sampai 30 Maret 1856 itu terjadi ya Kongres Paris. Nah, di Kongres Paris ini, teman-teman sekalian, itu yang namanya Turki Utsmani ya, itu seolah-olah kayak kekeh benar-benar pengen gitu ya untuk bergabung ke dalam apa yang disebut sebagai keluarga Eropa ya. European family, keluarga Eropa. Jadi Turki Utsmani itu pengen banget diakui gitu ke dalam kekuatan-kekuatan besar ya, kekuatan negara-negara besar di Eropa pada zaman itu. Nah, makanya ketika itu masuklah Turki Utsmani ke dalam keluarga Eropa ya dengan mengikuti Kongres Paris ini. Nah, tetapi kawan-kawan sekalian, tentu saja ya tidak ada itu sesuatu yang gratis. Kalau misalnya mau bergabung, nih syarat-syaratnya. Ini. Dan salah satu syaratnya yang paling penting ya dan syarat paling penting itu adalah yang paling menikam dan paling mematikan bagi Turki Utsmani itu adalah ya Turki Utsmani itu wajib meninggalkan politik luar negeri yang berdasarkan syariat Islam. Apa itu politik luar negeri yang berdasarkan syariat Islam? Ya, Turki Utsmani ya dengan bergabung ke dalam keluarga Eropa itu dilarang untuk apa? Untuk memberikan bantuan-bantuan kepada wilayah-wilayah Muslim yang lain yang berada di luar Turki. Nah, dilarang itu udah. Padahal apa? Padahal ya menurut pandangan syariat Islam, khilafah Turki Utsmani itu adalah pelindung sebenarnya, pelindung bagi seluruh kaum muslimin di dunia. Tetapi dengan bergabung ya ke dalam keluarga Eropa tadi, Turki Utsmani dilarang untuk membela kaum muslimin di belahan dunia yang lain. Dilarang. Dan apa yang terjadi kawan-kawan sekalian ya, ini benar-benar mematikan khilafah Turki Utsmani dan memandulkan khilafah Turki Utsmani. Ya, salah satu kisahnya itu sangat menarik adalah jadi pada tahun 1856 ini kawan-kawan sekalian, itu ketegangan antara Belanda dengan Aceh ya itu sudah mulai terjadi. Hawa-hawa bahwa Belanda bakal berperang sama Aceh itu udah mulai-mulai tercium. Ya, jadi perang Aceh Belanda itu kan mulai tahun 1873. Tapi hawa-hawa mau perang itu udah mulai kerasa semenjak tahun 1856. Sultan Aceh ketika itu ya Sultan Alauddin Ibrahim Mansur Shah ya betul-betul ingin membela ya kaum muslimin di wilayah Nusantara ini ya sebab apa dalam salah satu surat yang dikirimkan oleh Sultan Mansur Shah ya kepada Sultan Abdul Majid I ketika itu mengungkapkan bahwa Belanda itu betul-betul bertindak sewenang-wenang di berbagai wilayah dan kesultanan kaum muslimin yang ada di Nusantara. Ya, jadi kawan-kawan bisa baca, bisa menemukan suratnya itu kayak gimana bunyinya. Oh, itu ini banget apa namanya? Dramatis ya, menyedihkan, miris, ngenes. Di dalam surat itu, kawan-kawan sekalian, Sultan Mansur Shah meminta izin dan meminta bantuan kepada Sultan Abdul Majid untuk mengerahkan pasukan ya guna menyerang Batavia tahun 1856.
Kita semua mengetahui Batavia itu adalah pusat pemerintahan Belanda di wilayah timur, di Hindia Belanda itu di Batavia pusatnya. Ya, pusat pemerintahan Hindia Belanda itu di Batavia. Nah, Sultan Mansur Shah memohon izin dan memohon bantuan kepada Sultan Abdul Majid ketika itu, ya, untuk mengirimkan pasukan guna menyerbu Batavia biar penjajahan Belanda dan kezaliman Belanda itu sirna selama-lamanya. Ya. Tapi apa yang terjadi kawan-kawan sekalian? Gara-gara Turki Utsmani bergabung nih. Gara-gara Turki Utsmani bergabung di dalam keluarga Eropa dengan syarat-syarat seperti tadi, ya, Sultan Abdul Majid gagal untuk membantu Aceh ketika itu, untuk membantu kaum muslimin di Nusantara menghadapi kezoliman dan penjajahan Belanda. Kenapa? Ya sebab udah dilarang untuk membantu kaum muslimin di wilayah-wilayah lain di luar Turki. Coba, ya kan? Benar-benar ini memandulkan, ya, memandulkan Khilafah Turki Utsmani sebagai pelindung kaum muslimin. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya balasan bagi permohonan bantuan dan surat dari Sultan Mansur Shah, Sultan Aceh tadi, hanyalah penghargaan-penghargaan, hanyalah sebuah pedang bertahtakan intan berlian ya. Nah, ketika itu memang Sultan Mansur Shah dianugerahi bintang penghargaan Mejidi namanya, ya, bintang penghargaan Mejidi dari Turki Utsmani. Tapi apakah dikirimkan bantuan? Tidak. Tapi apakah dikirimkan izin untuk menyerbu Batavia? Tidak. Sampai meninggalnya Sultan Ibrahim Mansur Shah ya tahun 1871 itu tidak pernah ada serangan kepada Batavia, tidak pernah ada. Nah, jelas sekali ini kan kalian, sedikit demi sedikit yang namanya Khilafah Turki Utsmani didesak, dipaksa untuk melepas syariat Islam, untuk melepas penerapan syariat Islam, diganti dengan apa? Dengan demokrasi. Berikutnya, Om. Nah, ini adalah Wazir Agung Turki Utsmani, ya, Mehmet Emin Ali Pasha. Beliau inilah yang mewakili Turki Utsmani ya di dalam Kongres Paris tadi. Nah, jadi pada tahun 1856 ini juga kan sekalian itu diterbitkan berbagai undang-undang, berbagai aturan-aturan gitu ya yang terus mengubah ya sistem yang ada di dalam Khilafah Turki Utsmani ini menjadi sistem yang ada di barat ya. Propaganda-propaganda juga terjadi supaya sistem yang diterapkan Khilafah Turki Utsmani diganti saja. Ya, sistem khilafah itu ya dengan sultan atau khalifah itu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi itu dipandang sebagai sebuah otoritarianisme, otoriter itu. Seharusnya apa? Seharusnya ya harus ada parlemen katanya. Yang paling bagus itu adalah sistem monarki parlementer. Ya, harus sistem parlementer katanya begitu. Nah, ini ya ide dari sistem parlementer ini digembar-gemborkan oleh sebuah gerakan itu yang namanya Turki Muda. Turki Muda ini sangat terkenal sekali, Young Turks ya, Turkiye Fatat, Turki Muda. Nah, kalau misalnya kita telusuri lagi lebih dalam konfirmasi kalian, Turki Muda itu Freemasonry. Aduh, subhanallah bihamdi. Jadi kalau misalnya kita telusuri itu ternyata dia lagi gitu. Freemasonry lagi ya. Karena memang mereka sangat berkepentingan untuk meruntuhkan ya kekuatan Islam dan kaum muslimin. Nah, jadi Turki Muda inilah ya mereka memang berkamuflase ke dalam berbagai gerakan, ke dalam berbagai organisasi ya. Mereka berkamuflase menjadi yang Ottomans ya. Uh, Turki Utsmani muda gitu katanya ya karena generasi muda Turki Utsmani. Kemudian mereka juga berkamuflase ke dalam sebuah gerakan rahasia itu yang bernama Komite of Union and Progress, Komite Kemajuan dan Komite Persatuan dan Kemajuan ya. Al-Ittihad wa Taraqi kayak gitu. Nah, mereka inilah yang
terus bekerja keras tuh untuk membuat khilafah Turki Utsmani melepas syariat Islam sedikit demi sedikit ya. Semuanya itu kemudian terlihat makin mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Lanjut Om. Nah, sedikit demi sedikit khilafah Turki Utsmani dipaksa untuk melepas penerapan syariat Islam dengan konspirasi musuh-musuh Islam baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, itu kan Mas sekalian. Ya, lanjut lagi Om. Nah, jadi ya konspirasi mereka ini memuncak berekskalasi ketika ya Sultan Abdul Hamid II naik tahta. Ya, Sultan Abdul Hamid II naik tahta pada tahun 1876 ya. Nah, Sultan Abdul Hamid II ini kawan sekalian, ini sebenarnya bisa dibilang agak-agak dipandang sebelah mata pada awalnya. Kenapa begitu? Ya, sebab setelah wafatnya Sultan Abdul Aziz ya. Jadi setelah Sultan Abdul Majid satu ya, itu adalah Sultan Abdul Aziz adiknya. Sultan Abdul Majid wafat, kemudian naik adiknya yaitu Sultan Abdul Aziz. Nah, Sultan Abdul Aziz ini kan sekalian itu ditemukan wafat dengan pergelangan tangan teriris. Ya, kemudian apa? Kemudian dinyatakan beliau bunuh diri, katanya begitu. Ya, padahal sebenarnya belakangan dilakukan berbagai investigasi. Ya, ternyata beliau dibunuh begitu kan sekalian. Setelah wafatnya Sultan Abdul Aziz, naiklah ya Sultan Murad namanya, Sultan Murad V. Nah, Sultan Murad V ini ya adalah kakak dari Sultan Abdul Hamid II. Nah, Sultan Murad V ini memang sengaja dinaikkan oleh ya orang-orang musuh-musuh Islam, konspirasi musuh-musuh Islam itu untuk memuluskan tujuan-tujuan mereka. Kenapa? Sebab Sultan Murad V ini kan sekalian adalah seorang anggota Freemasonry tuh. Ya, seorang anggota Freemasonry loh, seorang Sultan Turki Utsmani ya. Ya, kenapa begitu? Sebab beliau itu bersahabat dekat, bersahabat kental ya dengan seorang pangeran dari Inggris ya. Dan sepertinya beliau terpengaruh. Ya, mau aja diajak-ajak jadi Freemasonry begitu. Nah, setelah itu ya tidak lama Sultan Murad V ini memimpin, beliau menjadi gila. Ya, beliau menjadi gila. Setelah menjadi gila, beliau digulingkan ya, beliau diturunkan, dilengsarkan. Maka kemudian ya Turki muda itu menobatkan Sultan Abdul Hamid II menjadi Sultan Turki Utsmani. Awalnya beliau memang betul-betul dipandang sebelah mata. Oh, dia cuma jadi boneka aja, ya, cuma jadi boneka di belakang orang-orang Turki muda. Tetapi apa yang terjadi kawan sekalian? Ya, pada awalnya memang mereka Sultan Abdul Hamid II itu kayak ya udah diikutin aja dulu kemana maunya Turki muda itu. Makanya kemudian pemerintahan awal Sultan Abdul Hamid II ini dalam sejarah disebut the first constitutional era 1876. Nah, sebab pada periode awal-awal itulah Sultan Abdul Hamid II menandatangani konstitusi bersama dengan Turki muda yang mana konstitusi itu mengesahkan adanya sebuah parlemen ya yang parlemen ini berbagi kekuasaan dengan sultan ya. Selain itu ada juga kabinet yang dipimpin oleh seorang wazir agung, istilahnya Bab Ali ya. Departemen ini yang dipimpin oleh wazir agung tadi berbagi kekuasaan juga dengan sultan. Artinya apa? Sedikit demi sedikit kekuasaan sultan itu dilucuti. Sedikit demi sedikit kekuasaan khalifah itu ya didegradasi kawan-kawan sekalian. Padahal apa? Syariat Islam menghendaki bahwa seorang sultan, seorang khalifah itu berkuasa penuh. Ya, berkuasa penuh itu yang dikehendaki oleh syariat gitu. Ya, kekuasaan seorang khalifah itu tidak boleh dibagi-bagi kepada siapa-siapa. Nah, begitu kawan-kawan sekalian. Nah, makanya kemudian pada awalnya ya Sultan Abdul Hamid II menandatangani itu ya konstitusi bersama Turki muda. Tetapi kemudian disinilah salah satu kejeniusan dari Sultan Abdul Hamid II. Ya, terjadilah konflik, kekacauan gara-gara sistem seperti itu. Ya, terjadilah permainan-permainan gara-gara sistem seperti itu.
Nah, makanya kemudian ya semenjak tahun 1878 jadi terjadi perang dulu sama Rusia ya 1877 sampai 1878. Gara-gara konflik itu kan Mas sekalian, Sultan Abdul Hamid kemudian mengambil alih kekuasaan secara langsung ya. Kemudian beliau membubarkan parlemen tadi ya, menganulir konstitusi yang diterapkan bersama Turki Muda dan beliau mengambil alih kepemimpinan secara langsung. Nah, saat itulah kan Mas sekalian ya, Sultan Abdul Hamid II berkuasa secara utuh, secara penuh sebagaimana yang diinginkan oleh syariat Islam. Nah, sejak saat itu ya, itulah yang kemudian dalam sejarah dikenal sebagai Hamidian era ya, era Abdul Hamid. Nah, memang ada banyak sekali yang mengkritik Sultan Abdul Hamid pada masa itu. Ya, sebab disebut otoriter lah, ya kan, propaganda dijelek-jelekin gitu, disebut otoriter, tirani, ya. Padahal apa yang terjadi kan sekalian? Justru pada masa pemerintahan dipegang langsung secara total dan utuh oleh Sultan Abdul Hamid, berbagai kemajuan terjadi, ya. Berbagai pencapaian-pencapaian terjadi di mana-mana. Lanjut, Om. Ya, bahkan di dalam diary Sultan Abdul Hamid dinyatakan beliau ya menyatakan bahwa orang-orang yang mengkritiknya, semua orang yang menghujat beliau itu tidak menghasilkan apa-apa, bahkan sepersepuluh ya dari pencapaian dan kemajuan yang beliau hasilkan itu mereka nggak punya, gitu. Ya. Nah, sebab apa? Sebab ketika itulah Sultan Abdul Hamid II itu melakukan pembangunan besar-besaran, ya. Militer dibangun, kemudian sarana-sarana pendidikan dibangun. Sultan Abdul Hamid II sangat mencintai pendidikan. Ya, beliau membangun banyak sekali sekolah-sekolah profesi, misalnya melakukan pembangunan-pembangunan di universitas-universitas, ya, Universitas Istanbul beliau bangun. Nah, berbagai jurusan dan bidang studi profesional dibuka, ya, jurusan kedokteran hewan dibuka, jurusan seni, linguistik, ya, jurusan ekonomi dibuka oleh beliau, begitu. Nah, selain itu, beliau juga melakukan peningkatan terhadap sarana komunikasi. Nah, beliau membangun jaringan telegraf, ya. Beliau membangun sarana komunikasi, membangun sarana transportasi, bikin Hejaz Railway, Rumelia Railway, dan berbagai kemajuan-kemajuan lainnya, ya. Nah, selain itu juga ya beliau melakukan upaya-upaya untuk meredam berbagai konspirasi-konspirasi yang ada. Ya, Freemasonry itu betul-betul menjadi sebuah organisasi yang diawasi oleh Sultan Abdul Hamid. Ya, nah, kalau misalnya Freemasonry itu adalah sebuah gerakan rahasia begitu, Sultan Abdul Hamid membuat ya gerakan rahasia, organisasi rahasia yang juga ya menjadi tandingan bagi Freemasonry. Coba, subhanallah bihamdi ya, kecerdasan Sultan Abdul Hamid II ini. Nah, hutang-hutang Turki Utsmani yang tadinya 300 juta lira dibayar terus. Ya, sampai pada era Sultan Turki Utsmani itu, Sultan Abdul Hamid II itu, hutang Turki Utsmani hanya 30 juta lira saja. Dan terus berkurang, terus berkurang. Ya, Sultan Abdul Hamid II betul-betul melakukan upaya-upaya yang sangat luar biasa. Selain itu, beliau juga menggalang persatuan dan kesatuan, lanjutan, di tengah-tengah kaum muslimin ya. Dengan apa? Dengan mempropagandakan al-ittihad islami atau banyak disebut dalam sejarah pan-islamisme ya, persatuan Islam. Ya, beliau melakukan seruan-seruan ya kepada seluruh kaum muslimin di dunia untuk bersatu di bawah naungan khilafah Turki Utsmani. Dan ketika itu ya, seruan persatuan seluruh kaum muslim di dunia ini juga menggema di negeri kita ya, di Nusantara ini. Ya, ada banyak sekali buku-buku, catatan-catatan yang mengisahkan hal itu kepada kita. Nah, bahkan kira-kira tahun 1822 itu Sultan Turki Utsmani ya, Sultan Abdul Hamid II mengirim konsul khusus ke sini, ke Batavia ya, ke negeri kita untuk menyerukan ya persatuan kaum muslimin ini. Nah, ada banyak sekali buku tentang hal itu kan sekalian yang mengungkapkan tentang bagaimana Sultan Abdul Hamid II menggalang persatuan kaum muslimin. Itu ngeri, ketar-ketir itu penjajah ketika itu.
ya. Karena memang yang paling mereka takutkan adalah persatuan kaum muslimin tadi, begitu. Nah, Sultan Abdul Hamid II memimpin kira-kira 32 atau 33 tahun lamanya, coba. Lama itu loh, ya, memimpin sampai 30-an tahun lebih itu sangat lama itu. Dan selama kepemimpinan itulah kawan sekalian, ya, Khilafah Turki Utsmani itu berhasil meraih kemajuan-kemajuan. Tetapi yang namanya konspirasi kaum kafir, musuh-musuh Islam itu sudah sampai pada titik puncaknya, ya, sehingga pada tahun 1908 itu Turki Muda kembali, ya. Organisasi Turki Muda ini melalui sayap gerakan rahasianya yaitu Committee of Union and Progress, ya, itu mengkudeta Sultan Abdul Hamid II dan menggulingkan beliau, ya, melalui sebuah peristiwa berdarah itu yang bernama peristiwa 31 Maret. Nah, ketika itulah Sultan Abdul Hamid, ya, kekuasaannya digulingkan. Beliau kemudian, ya, disingkirkan, ya, diusir, ya, ke Salonika, ya. Kemudian ketika itu beliau setelah tinggal beberapa waktu di sana kembali dibawa ke Istanbul, kemudian ditahan di istana beliau sendiri yaitu Istana Beylerbeyi. Nah, kemudian beliau di sana ya menuliskan berbagai hal yang beliau ketahui, makanya sampai saat ini, ya, buku diari beliau itu masih bisa kita baca kalau misalnya kita ingin mendalami apa yang sebenarnya terjadi, ya, dari sudut pandang beliau, kita masih bisa membaca catatan-catatan beliau, ya, di dalam kitab Muzakarat Abdul Hamid. Nah, itu ya. Jadi itu diari beliau. Nah, udah banyak beredar kok, udah diterjemahin juga ya ke dalam bahasa Indonesia. Kawan-kawan tinggal membacanya, ya, harus suka baca, harus rajin baca begitu. Nah, dari situlah kemudian kawan sekalian, ya, setelah Sultan Abdul Hamid digulingkan, ya, berakhirlah sudah kepemimpinan sultan atau khalifah yang berkuasa penuh. Nah, Cendikawan Barat juga menyatakan seperti itu. Abdul Hamid II, ya, Sultan Abdul Hamid II adalah sultan terakhir, khalifah terakhir yang memegang kekuasaan pemerintahan secara penuh. Ya, sultan-sultan setelah beliau itu, ya, hanya, ya, mau bisa dibilang hanya pejabat, hanya boneka gitu ya. Sebab yang berkuasa sebenarnya, yang menjalankan pemerintahan sebenarnya adalah Turki Muda. Gitu. Turki Muda, ya. Yang mereka kebanyakan adalah orang-orang Freemasonry begitu kan Mas kalian. Nah, semua terus bergulir hingga diruntuhkannya Khilafah Turki Utsmani, ya, pada 3 Maret 1924 oleh Mustafa Kemal Pasha, hingga kemudian Khilafah Islamnya musnah, hilang, digantikan menjadi Republik Turki begitu kan Mas kalian. Nah, ini adalah sebuah periode yang sangat memilukan, menyedihkan, ya. Sebab setelah peristiwa itu hingga hari ini kita tidak lagi memiliki, ya, sebuah institusi besar, ya, kaum muslimin yang menaungi, ya, keselamatan kaum muslimin, yang menaungi, ya, darah dan nyawa kaum muslimin. Tidak ada lagi gitu. Semuanya diganti dengan nation state kecil-kecil, ya, tempat di mana kita sekarang berada gitu. Nah, dari, ya, riwayat-riwayat itulah saya mengambil inspirasi untuk menggarap novel saya yang berjudul Abdul Hamid Ghozi ini, ya, insya Allah akan merilis 3 seri. Dan disitulah, ya, saya meresapkan bahwa betapa perihnya sebuah kemunduran. Tetapi, ya, dia harus, ya, kita telusuri, harus kita pelajari. Sehingga, ya, kita bisa mengambil hikmah dari situ. Bahwa sebenarnya, ya, kunci kemenangan itu adalah ketika kita menggenggam syariat Islam sekuat-kuatnya, ya, sekuat-kuatnya, seistiqomah-istiqomahnya, begitu. Ketika kita berlepas dari syariat Islam, pada hakikatnya kita, ya, telah mengalami kemunduran dan kekalahan. Sekalian, wallahu a'lam bishawab, ya, sementara demikian, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.